Assalamualaikum mahasiswa sekalian. Bagaimana file yang pendahuluan minggu lalu? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya mohon silahkan ya. Baik, hari ini kita lanjutkan sedikit tentang struktur sel. Ini lebih ke penajaman yang kita bahas minggu lalu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, yang menandakan adanya sel hidup itu apabila sitoplasmanya ada ya, ataupun disebut juga dengan protoplasma. Nah, protoplasma itu didefinisikan sebagai sel hidup yang tidak mencakup dinding sel. Di mana protoplasma sebuah sel juga disebut dengan protoplas ya. Ada dua bagian daripada sel yang bisa dibagi berarti, yaitu yang pertama protoplas. Protoplas artinya seluruh bagian di dalam sel, dan yang kedua adalah dinding sel. Karena protoplasma tadi adalah isi sel hidup dan yang tidak mencakup dinding sel ya. Jadi berarti ada dua, ada protoplas, ada dinding sel. Nah, protoplas itu dibagi lagi menjadi sitoplasma dan nukleus. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa semua organel sel itu ada yang di sitoplasma. Dan kemudian bahkan sitoplasma itu mengisi protoplasma hampir sampai dengan 90% ya, karena kandungan sitoplasma itu ataupun cairan sel itu adalah berupa cairan kental dan lebih pekat. Nah, ini dia gambar sel ya, kita udah pernah bahas minggu yang lalu bagaimana bentuk susunan daripada organel-organel sel yang ada di dalam sel ya, terutama sel tumbuhan. Jadi ini tandanya sel tumbuhan itu ada dinding sel, dan bagian protoplas dibagi dua, yaitu sitoplasma dan nukleus ya. Kalau lihat di sini nukleusnya agak lebih besar daripada organ yang lainnya. Dan vakuola, mana vakuola? Sentra vakuola ini juga termasuk salah satu organel sel yang besar karena dia adalah menyimpan banyak cadangan makanan untuk si sel itu sendiri ya. Nah, sedangkan organel-organel ini dia adanya di dalam sitoplasma seperti yang sudah jelaskan tadi. Jadi si sitoplasma ini dia tersusun dari beberapa senyawa ya. Senyawa susunan kimia sitoplasma itu sendiri ada oksigen sebanyak 62%, karbon 20%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, sisanya 5% merupakan 30 unsur-unsur yang lebih kecil seperti kalsium, besi, magnesium, klorin, fosfat, kalium, dan sulfur ya. Ada juga BO, MN, CU, FL, dan SI. Zat organik lainnya yang ada di dalam si sitoplasma itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Di mana karbohidrat mengisi hampir 13% protoplasma ya. Jadi 13% protoplasma tersusun daripada si karbohidrat ini. Kemudian tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita udah pernah bahas ya minggu lalu bahwa karbohidrat itu dibentuk oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Di mana karbohidrat ini dia yang paling penting, yaitu ada glukosa, sukrosa, pati, dan selulosa. Fungsinya sebagai sumber energi. Kandungan organik lainnya yaitu lemak. Lemak dia tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita juga sudah pernah bahas ya. Udah bahas di materi sebelumnya. Dia itu dibentuk oleh gliserol dan asam lemak. Secara kimiawi, lemak itu diuraikan dia juga dapat menghasilkan energi lebih besar daripada karbohidrat. Jumlah karbonnya, jumlah oksigennya juga lebih kecil dibandingkan dengan karbohidrat. Mungkin kalian pernah dengar ya namanya diet keto. Nah, diet keto itu dia menggunakan cadangan lemak ya sebagai energi, bukan karbohidrat lagi. Makanya kalau yang diet keto itu biasanya mereka mengurangi semua konsumsi yang ada kandungan gulanya. Selanjutnya, zat organik lainnya yaitu ada protein, di mana konsentrasinya itu sekitar 15%. Penyusunnya itu CH dan O, dan juga mengandung N, P, dan S, dibentuk oleh asam amino, dan terdapat sekitar 20 asam amino ya. Di alam ini ada yang esensial dan non esensial. Selanjutnya ada nukleoprotein ya, jadi dari namanya saja sudah jelas bahwa itu berarti adalah nukleotid dan protein ya. Nah, jadi di dalam sel itu kita kenal ada dua jenis asam nukleat, yaitu RNA
dan DNA. Bedanya kalau RNA dia tersusun dari nukleotida yang berikatan membentuk rangkaian tunggal yang panjang. Sedangkan DNA itu terdiri dari beberapa nukleotid yang terangkai menjadi satu benang tunggal ya. Nah, jadi kedua benang ini tersusun sejajar ya, tersusun sejajar dan kemudian punya basanya masing-masing ya. Jadi dari basa pirimidin temannya kan purin ya. Jadi purin dan pirimidin ini selalu berpasangan sehingga membentuk lingkaran, sehingga membentuk rangkaian panjang dan melingkar-lingkar ya dalam bentuk double helix. Kalau ngambil mata kuliah genetika sekarang, ini akan dibahas lebih lengkap di sana ya. Fungsi daripada nukleoprotein ini adalah berperan dalam kegiatan metabolisme sel ya. Dan keduanya itu ditemukan, kedua basa nitrogen ini ya, kedua asam nukleat ini ditemukan dalam kromosom. Nah, kemudian sifat fisika dari sitoplasma adalah di mana protein sitoplasma terdapat dalam bentuk koloid ya, ukurannya 1 sampai 100 nanometer. Lalu protein tersebut dia tersusun dalam ukuran yang sangat halus. Jadi ukuran protein tadi sangat halus, berbentuk lir emulsi dengan protein yang tersebar di air seperti yang kita ketahui bahwa sitoplasma kandungan airnya banyak. Lalu koloid yang tadi mampu menahan air ya, disebut dengan terhidrasi. Di mana kadar hidrasinya itu tergantung pada macam-macam kondisi. Dan sitoplasma selama hidupnya itu bersifat bening dan transparan ya. Jadi kalau sitoplasmanya, sitoplasma ini menandakan bahwa sel itu hidup. Kalau misalnya sel itu mati, tidak ada kandungan sitoplasma ya, dan warnanya itu bening dan transparan. Lalu struktur daripada organel ya, struktur daripada organel sel itu dalam sitosol atau komponen sel dalam sitoplasma terdapat sitoskeleton yang memberi bentuk ataupun menggerakkan organel. Nah, jadi sitoskeleton itu nanti ada gambarnya, dia memang berbentuk rangka untuk memberi bentuk dan menggerakkan organel sel ya. Sitoskeleton dia susunan itu seperti jalinan filamen yang mengandung protein. Jadi filamen itu mengandung protein. Di antara yang paling penting adalah mikrofilamennya dan mikrotubulnya. Lokasinya itu di dekat dinding sel, kemudian sitoplasma dibatasi juga oleh membran plasma yang disebut dengan plasma lemma. Nah, jadi plasma lemma adalah membran plasma ya, istilahnya disebut dengan plasma lemma. Sedangkan yang berbatasan dengan vakuola disebut dengan tonoplas. Jadi tolong diingat kedua istilah ini apa beda tonoplas dengan plasma lemma ya. Bagian sitoplasma di antara kedua membran tersebut dia berbutir-butir dan sering disebut dengan polioplasma. Nah, ini ya, ini dia struktur daripada sitoskeleton yang kita bilang tadi. Jadi nampak bentuknya itu seperti jala-jala di sini, jala-jala di bagian luarnya, ya. Ini apa? Kalau ingat yang menempel di jala-jala ini yaitu mitokondria ya. Nah, jadi fungsi daripada sitoskeleton itu adalah untuk memberi rangka ataupun sebagai rangka ataupun untuk memberi bentuk pada sel. Dan ini sangat penting. Kalau misalnya tidak ada sitoskeleton ini, organel-organel sel itu mungkin bisa jadi berpindah tempatnya, kemudian mengganggu membran sel, ataupun bahkan kalau ada terjadi kerusakan di membran sel, mungkin ada bagian-bagian daripada organel sel malah keluar lewat sel, keluar dari dinding sel ya. Organel yang lainnya ada retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma ini dia terlihat seperti jalinan struktur membran yang disusun oleh lipid dan protein ya. Strukturnya dapat berbentuk sisterna namanya ataupun wadah yang melebar. Kemudian ada tubulnya ataupun disebut juga seperti pipa ataupun lapisan berlubang. Kalau RE ini ada dua, yaitu RE kasar dan RE halus ya. Kalau RE kasar itu dia memang jelas kalau dia di bawah mikroskop yang bagus memang nampak ada tonjolan-tonjolan putih ya. Dan itu adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar ini. Sedangkan yang halus dia memang terlihat licin ya. Jadi kalau yang RE kasar ini sangat penting dalam proses sintesis protein. Karena mendekat si ribosom tadi kan, ribosom ini peran penting dalam sintesis proteinnya. Ya, kemudian sisternanya itu dapat melebar dan menghimpun protein juga. Kalau RE halus,
dia tidak melekat ribosom dan juga sangat penting dalam proses produksi senyawa lipofil pada jaringan sekresi ya. Nah, ini ya, ini ilustrasi gambar daripada retikulum endoplasma. Lokasinya tepat di dekat dengan nukleus dan jelas ya di samping nukleus itu ada semacam sisterna, ada sisterna yang berwarna, kalau di gambar ini warnanya merah bata ya. Jadi nampak kan tonjolan putih-putih tergambar itu adalah ribosom, kemudian sebelah itu RNA halus dan kemudian selanjutnya ketemu dengan si badan Golgi. Nah, jadi RNA ini juga dia diduga cara melebarkan diri sisterna dan ataupun fasikulanya itu pada RNA membentuk vakuola ya. Organ selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini adalah nama kalau pada sel tumbuhan namanya badan Golgi, sedangkan pada sel hewan namanya diktiosom ya. Jadi nanti kalau coba cari-cari fungsi diktiosom juga pada sel hewan. Nah, badan Golgi ini kalau pada sel tumbuhan dia tersusun atas tumpukan kecil vesikula pipih yang tepinya tidak rata dan berbentuk seperti jala ya. Fungsinya untuk membentuk dinding sel, kemudian membentuk membran sel, kemudian sebagai tempat untuk memodifikasi protein, kemudian tempat sintesis polisakarida juga. Nah, ciri khas ataupun fungsi utama daripada badan Golgi ini adalah dalam proses sekresi ya. Jadi selain sekresi enzim juga mensekresikan protein, glikoprotein, karbohidrat dan lemak. Lalu untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk disekresi sel, lalu untuk membantu proses pembentukan lisosom yang berisi enzim. Selanjutnya mitokondria. Nah, mitokondria ini penting sekali ya karena ada beberapa di literatur menyebutkan malah seperti bank energi ya. Nah, jadi untuk melihat mitokondria itu bisa memakai pewarnaan namanya Janus Green melalui mikroskop elektron tapi ya, kalau yang biasa-biasa seperti mikroskop kita tidak sampai bisa melihat mitokondria. Bentuknya ada yang seperti silinder panjang yang dibatasi dengan selubung dua membran ya, di mana satuan membran bagian dalamnya membentuk tonjolan seperti lipatan. Lipatan itu namanya krista ke arah stroma ya, bahan dasar mitokondria. Kemudian stroma ini penyusunnya adalah protein. Biasanya ditemukan adanya ribosom yang lebih dari yang ada di dalam sitoplasma ya. Mengandung DNA fibrit juga dengan kemampuan genetik yang terbatas. Itulah ya ada dalam mitokondria. Mitokondria itu fungsi utamanya adalah dalam proses respirasi aerob ya, yang juga sebagai pemasok ATP ataupun energi utama bagi sel. Lalu juga terlibat dalam metabolisme zat antara, kemudian pembentukan mitokondria terjadi dengan cara proses pembelahan sel. Nah, ini adalah gambar ilustrasi daripada mitokondria, di mana lipatan-lipatan itulah yang disebut dengan krista ya. Gambar berikut ini adalah daripada suatu sel tumbuhan. Di sini dijelaskan setiap lokasi-lokasi organel-organelnya ya. Jadi mitokondria itu diletaknya itu di organel nomor 7. Ya, jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak pakai mikroskop elektron, impossible kita bisa lihat semua ini secara jelas strukturnya seperti gambar-gambar sebelumnya. Organel selanjutnya yang paling penting bagi tumbuh-tumbuhan yaitu plastida ya. Jadi plastida adalah organel yang mampu membelah dan bersifat dinamis, mampu berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Kemudian ada 3 warna umumnya pada plastida ya, tergantung daripada spesiesnya dan jenis sel-selnya ya. Yang pertama ada namanya Lycoplas. Nah, Lycoplas ini dia adalah plastida yang tidak berwarna ataupun disebut juga dengan proplastida. Kemudian ada plastida yang berwarna hijau yang umumnya terdapat di daun disebut dengan kloroflas. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam kloroflas itu ada klorofil ya, yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Kemudian ada juga plastida yang berwarna kuning atau merah yang bernama kromoplas. Umumnya yang berwarna kuning atau berwarna merah ini ada pada tumbuh-tumbuhan, contohnya pada wortel. Ukuran kloroflas sendiri mencapai 4-6 mikrometer dan berbentuk seperti lensa ya. Di dalamnya ada klorofil ataupun zat hijau daun.
Kemudian ada juga zat warna lain yaitu karotenoid. Jadi selain warna hijau ada sedikit warna kuning ataupun merah dan atau kelompok karotenoid tadi ya. Zat warna karotenoid adalah satu macam karoten ataupun lebih dan xanthofil. Klorofas berfungsi dalam proses fotosintesis ya. Ini adalah salah satu ilustrasi dari gambar klorofas dalam sel. Jadi ada outer membrane, membran luar, kemudian inner membrane, membran dalam, ada stroma, kemudian ada tilakoid, ada lumen, lumen itu rongga-rongga di dalam tilakoid, kemudian ada granum ya. Nah, dalam proses fotosintesis kan ada dua reaksi, reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, di stroma inilah tempat berlangsungnya reaksi gelap dan di granum itu tempat terjadinya reaksi terang ya. Nah, semua jenis plastida ya, di yang 3 biji tadi itu semua berasal dari butiran proplastida. Dan plastida ini memperbanyak diri melalui proses pembelahan sel ya. Dan dalam kloroflas banyak sekali ditemukan lipid ataupun lemak dan phytoretitin ya. Jadi phytoretitin ini adalah senyawa besi protein. Sistem membran plastida tadi bersusun lagi dalam bentuk kantong-kantong yang bernama tilakoid, jadi burger tadi. Nah, kemudian kalau pada proplastida, sistem tilakoid tadi memiliki taraf perkembangan yang paling rendah ya, karena dia cenderung proplastida ataupun leukoplast tadi belum berkembang dengan baik ataupun kalau misalnya leukoplast malah warnanya masih putih ya. Kemudian pada saat plastida tadi mengalami diferensiasi, membran dalam lalu membentuk vesikula pipih, lalu berpoliferasi dan membentuk tilakoid ya. Jadi itu proses pembentukan tilakoid. Nah, di dalam kloroflas, tilakoid dia memiliki susunan spesifik ya, susunan yang khas. Kemudian ribosomnya itu jumlahnya juga semakin meningkat. Jadi tilakoid itu tersusun daripada grana dan thread ya. Thread itu adalah tilakoid dalam membran. Tadi nggak nampak di gambar. Semakin berkurang dia kalau misalnya pada leukoplast, produksi ribosomnya semakin berkurang sejak awal perkembangannya. Kemudian setiap grana ya terdiri daripada satu tumpukan tilakoid. Nah, jadi kan satu tilakoid yang sudah bergabung itu disebut dengan granum. Kemudian gabungan daripada granum tadi yang tulisannya itu granum itu dikenal dengan grana. Jadi grana itu jamaknya, granum ataupun granum itu singularnya. Kemudian grana ini saling berhubungan ya dengan adanya si jalinan thread tadi dalam stroma ya. Thread tadi apa? Membran di dalam tilakoid di dalam membran. Kemudian kedua jenis tilakoid ini dianggap saling berhubungan sehingga ruang di dalamnya saling berkesinambungan. Kemudian membran kloroflas juga terdiri dari lipid dan protein dalam jumlah yang sama ya. Klorofil terdapat pada membran tilakoid ya. Jadi letak klorofil itu ada di membran tilakoid. Ada istilah kuantosom, di mana kuantosom ini adalah merupakan partikel tertentu yang dianggap sebagai bagian dari membran juga. Fungsinya sebagai satuan morfologi untuk kelangsungan proses fotosintesis pada reaksi terang. Di mana tadi terjadi reaksi terang? Di grana ya. Selain sistem penangkap cahaya, di dalam kloroflas juga ada enzim yang membantu fiksasi CO2 menjadi gula. Kalau kromoplas ya warnanya apa tadi kuning atau kemerah-merahan ya. Berwarna kuning atau merah bata itu disebabkan oleh kandungan karotenoid yang banyak di dalam kloroflas. Kromoplas seringkali juga berasal dari kloroflas, namun bisa juga berasal dari proplastida seperti penjelasan sebelumnya bahwa semua jenis plastida itu berasal dari proplastida. Yang paling penting dalam kromoplas adalah pada saat berlangsungnya sintesis dan penempatan pigmen karotenoid yang menyebabkan warna kuning ataupun merah bata ya. Kalau pada wortel disebut dengan karotenoid juga, sedangkan pada tomat kromoplasnya itu dikenal dengan likopen. Pada perkembangan likopen, kalau pada tomat berbentuk kristal dia ya, berkaitan dengan membran tilakoid juga, di mana beberapa kristal akhirnya memanjang dan tilakoid juga ikut memanjang. Kalau dalam beberapa kromoplas, ada juga pigmen yang disimpan dalam globula, contohnya pada cabai kuning dan jeruk ya. Ada juga yang berkumpul dalam fibril protein, berjumlah banyak, contohnya pada cabai merah. Kalau misalnya pada kromoplas tidak ada klorofilnya ataupun tidak ada zat hijaunya,
Kemudian kalau kromoplast pada wortel dia mampu berdiferensiasi menjadi klorofil. Artinya di sini adalah pada dasarnya dia tidak punya klorofil, namun kromoplast yang ada pada wortel itu mampu untuk melakukan reaksi fotosintesis sebagaimana adanya kandungan klorofil ya. Ini contohnya ya. Jadi yang warna hijau itu kloroplast, kemudian yang warna merah itu kromoplast. Selanjutnya ada amiloplast ya, dari namanya aja udah tahu ya, amiloplast berarti ada kandungan amilumnya. Nah, amiloplast itu adalah kloroplast yang berbentuk seperti bulir pati yang fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Untuk melihat kandungan amiloplast di dalam dalam suatu sel kita bisa pakai iodium. Mungkin waktu praktikum nanti kita coba ya. Kemudian kalau secara anatomi di dalam amiloplast itu ada yang namanya hilum. Nah, hilum itu adalah lapisan yang mengelilingi titik tengah pati ya. Kemudian dalam butir pati tadi, molekulnya itu tersusun radial sehingga menunjukkan sifat seperti bentuk kristal. Jika dalam plastida terbentuk lebih dari satu bulir pati, maka butiran tersebut akan saling menyentuh sehingga membentuk butiran yang majemuk ya. Jadi satu pati dengan satu pati yang lain menempel sehingga nampak butiran pati yang banyak ataupun majemuk. Dikenal bulir majemuk contohnya seperti pada pati gandum, kemudian pati padi, kemudian ada juga pati setengah majemuk seperti pada kentang ya. Ini ya gambar-gambar pati. Nanti lebih jelas kalau ada praktikum. Saya belum tahu ini praktikum bisa luring ataupun harus daring ya, kita lihat nanti. Tapi yang jelas ini adalah gambar pati yang sudah kita jelaskan slide sebelumnya. Nah, jadi ini lingkaran hilum ya. Ini hilum-hilumnya yang melingkar di sini. Kemudian ke pati itu dia adanya di dalam jaringan parenkim. Jadi masalah jaringan nanti setelah sel habis ini kita lanjutkan ke jaringan ya. Jadi dalam jaringan parenkim ini contohnya ini kalau nggak salah pada kentang ya. Jadi pada kentang ini ada yang pertama kan epidermis, ini yang coba lihat yang ada tulisan gabus ya. Kemudian gabus ini diumpamakan seperti epidermis. Kemudian di bagian bawahnya itu kan ada bulat-bulat ya. Nah, dalam bulat-bulat itu ada titik, ada bulatan kecil-kecil lagi. Nah, itulah dia yang disebut dengan pati. Jadi bulat ciri khas daripada jaringan parenkim itu adalah bulat-bulat seperti ini. Di dalamnya itu pati ya. Jadi pati, ada pati majemuk tadi yang dibilangkan, yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi kalau udah menempel pati satu dengan pati yang lain bulirnya, maka menjadi pati yang majemuk. Kemudian organel lain yang sangat penting adalah ribosom ya. Jadi ukurannya sangat kecil ya, masih berukuran mikrometer. Fungsinya dalam sintesis protein. Jadi seperti kita ketahui bahwa sintesis protein itu adalah salah satu proses yang berlangsung dalam proses pembelahan sel ataupun regenerasi sel, kemudian kan ada transkripsi, translasi dan sebagainya ya. Itu nanti pada mata kuliah genetika. Saya nggak tahu apakah kalian ambil genetika sekarang atau semester depan. Kemudian dia itu disusun oleh RNA dan protein. Seingat saya sudah pernah bahas minggu lalu ya, beda RNA dengan DNA. Kemudian dia disintesis di nukleolus ataupun di anak inti, kemudian bergerak ke sitoplasma, lalu berikatan sesamanya. Dan kemudian RNA duta mentranslasikannya ke dalam bentuk protein. Dalam plastida dan mitokondria, ribosomnya itu adalah ribosom 70S. Sedangkan ribosom yang ada dalam inti dan berfungsi dalam sitoplasma adalah ribosom 80S. Mungkin nanti bisa diiseng-iseng, dicari tahu ya apa beda ribosom 70S dengan ribosom 80S. Karena untuk detailnya itu memang di mata kuliah genetika ya. Salah satu organel yang paling besar ukurannya dalam sel tumbuhan yaitu vakuola. Jadi vakuola ini dia menempati hampir 90 volume protoplas ya. Di mana dia membiarkan sisa-sisa protoplas yaitu sitoplasma yang melekat pada dinding yang amat tipis disimpan di dalam vakuola. Kemudian ada istilah tonoplas. Tonoplas itu adalah yang membatasi vakuola dengan sitoplasma. Kemudian cairan vakuola dia tersusun dari air.
yang dapat melarutkan gula, kemudian garam, protein, alkaloid, zat penyamak, dan zat warna. Ini adalah perbedaan ukuran vakuola dan bentuk vakuola ya pada hewan dan tumbuhan. Salah satu senyawa yang ada dalam vakuola yaitu gula ya. Jadi gula itu jenisnya banyak. Ada jenis glukosa, ada jenis sakarosa, maltosa, fruktosa. Jadi secara istilahnya ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida ya. Kalau pada asterase malah ditemukan hasil kondensasi fruktosa dia, inulin sebanding dengan pati dan glukosa ya. Jadi fruktosa itu adalah gula yang umumnya ada pada buah-buahan ataupun bunga. Dalam etanol, inulin tadi dia menghablur sebagai sferokristal. Kemudian patinya itu tidak ditemukan dalam vakuola melainkan dalam sitoplasma. Kemudian senyawa lainnya yang ditemukan adalah garam. Nah, garam ini terutama ditemukan dalam bentuk kalium, magnesium, dan kalsium yang biasanya sangat sering berikatan dengan asam organik. Kalsium sering ditemukan berikatan dengan asam oksalat. Senyawa selanjutnya yaitu protein. Dalam vakuola, protein ini bentuknya dia berupa macam biji. Kemudian ketika biji kering, protein mengendap di dalam dan di luar vakuola. Nah, jadi biji-bijian itu dia dalam vakuolanya itu banyak ditemukan protein ya. Strukturnya membulat, yang ini disebut dengan butir aliuron. Nah, butir aliuron ini dia pada dasarnya adalah vakuola yang mengering. Contohnya pada endosperma biji jarak, Ricinus communis. Kemudian dalam bulir ini juga ditemukan protein amorf, yaitu kristaloid daripada protein, dan sering terlihat tubuhnya berbentuk bulat, yaitu globoid yang mengandung fitin. Ya, ini contoh daripada butir-butir aliuron yang nanti kalau praktikum juga ada di biji jarak pagar ya. Kemudian senyawa lainnya yang ada di dalam dalam vakuola yaitu alkaloid ya. Contohnya, contoh jenis alkaloid itu ada kafein dari kopi, kemudian theobromin yang ada di coklat, kemudian piperin pada lada, kemudian kokain pada erythroxylon coca, kemudian kinin pada kinkoma, kemudian nikotin pada tembakau, di mana alkaloid itu sendiri adalah basa tumbuhan yang mengandung nitrogen. Selanjutnya ada juga tanin di dalam salah satu kandungan senyawa yang ada dalam vakuola. Tanin itu sendiri juga disebut dengan zat penyamak, di mana dia adalah merupakan ikatan gula ya, dengan asam galat. Biasanya ditemukan dan banyak ditemukan pada kulit kayu. Biasanya tanin ini dia menyebabkan warna kemerah-merahan. Ya, kalau pada kulit kayu, misalnya pada kulit secang. Nah, itu kalau kalian makan kulit kayu secang itu minuman herbal. Kalau kita taruh itu airnya jadi kuning. Itu kandungan taninnya banyak. Kemudian sering juga dalam sel berantosian dan jumlah tanin berubah dia sesuai dengan musimnya. Kemudian kandungan senyawa lainnya ada yang dikenal dengan zat ergastik. Jadi zat ergastik ini semula dia dianggap sebagai hasil metabolisme yang tidak terpakai lagi ya. Dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan, punya keuntungan selektif dalam membuat tumbuhan jadi lebih pahit dan tidak dimangsa oleh hewan. Jadi bisa dibilang juga zat ergastik itu sebagai alat pertahanan daripada tumbuhan terhadap pemangsanya ya. Biasanya dia banyak kristal sehingga menghambat juga serangga memakan ataupun bertelur di dalamnya. Mencakup pati kandungannya, kemudian zat ergastik yang mengandung protein, contohnya adalah aliuron, kemudian lipid dan macam-macam kristal. Ini ya contoh daripada zat ergastik, yaitu pati pada Solanum tuberosum ataupun kentang. Nah, kandungan lainnya yaitu pati ya, pati sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada protein juga di dalam vakuola. Kemudian ada lipid, minyak, lemak, dan malam. Nah, jadi lipid, minyak, lemak, dan malam ini dia pada dasarnya sama, tetapi punya sifat fisika yang berbeda. Jadi contohnya sifat fisika lemak dan minyak itu berbeda. Kalau lemak dia bersifat padat ya, contohnya seperti mentega. Mentega kan padat, tapi dia kandungan contohnya itu seperti mentega.
Mentega itu padat, tapi kalau misalnya dia itu dipanaskan mencair. Kemudian kalau minyak dia sifatnya itu seperti cairan. Kalau misalnya pada suhu normal ya. Kalau pada suhu normal dia itu bersifat cairan, tapi coba kalian masukkan minyak ke dalam kulkas. Biasanya kalau minyaknya itu memang betul-betul minyak akan mengeras. Kemudian namun keduanya dia banyak ditemukan pada biji dan buah, dihasilkan oleh aleuplast ataupun styrofoam ya. Kalau misalnya malam, dia disusun oleh ester, asam lemak berantai panjang. Nah, jadi ester ini dia kalau kalian udah ngambil mata kuliah kimia organik ataupun kimia dasar, beda ya ester dengan ether. Kalau ester ini dia yang menyebabkan harum ataupun wewangian pada buah dan biji. Kemudian pada tumbuhan malam biasanya ditemukan pada pelindung epidermis batang, daun, dan buah. Selanjutnya yang ditemukan dalam vakuola adalah kristal. Nah, berbagai kristal banyak ditemukan dalam sel tumbuhan. Contohnya seperti kalsium oksalat yang paling banyak ditemukan itu kalau nggak salah ingat itu kalsium oksalat itu ada pada kristal yang ada pada daun ataupun batang bayam ya. Kemudian ada kalsium karbonat dan kalsium malat, biasanya agak langka. Kemudian umumnya ditemukan dia pada sel sitrus, ada juga sel sitrus itu adalah buah jeruk, kemudian begonia dan Vicia sativa. Kemudian ada kristal dras berupa agregat kristal prima yang dengan ujungnya runcing dan tajam serta berbentuk bundar ataupun bulat. Dalam satu sel biasanya hanya ada satu dras. Ini adalah salah satu contoh daripada kristal ya. Ini kristal dras ini. Jadi letaknya kristal itu bisa dilihat ya ada di dalam vakuola ya. Jadi dalam vakuola itu ada beberapa kristal di dalam gambar ini itu contohnya saja ya, karena pada dasarnya satu sel hanya ada satu kristal, apakah kristal dras ataupun kristal lainnya. Jadi di sini ada kristal dras, kemudian ada rapida. Kemudian ya contohnya di sini rapida dan kristal dras ya. Ini letaknya dia di vakuola. Kemudian contoh selanjutnya adalah kristal pasir. Dia bentuknya seperti bentuk prisma, kemudian biasanya dalam bentuk besar, jumlah besar. Contohnya pada batang Sumbucus nigra. Ini ya kalau pernah lihat ini batang Sumbucus nigra ini ya. Nah, jadi bentuknya memang dalam butiran pasir dia. Namun kalau kita teliti, pasir itu kita ambil bentuknya itu prisma. Ini contoh. Nah, gambar ini menjelaskan perbedaan beberapa kristal yang kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi A dan B contohnya itu kristal dras. Kemudian yang C kristal prisma tadi kalau kalian ingat bahwa bentuk kristal prisma itu adalah ada pada kristal pasir. Kemudian yang terakhir adalah rafida ataupun kristal jarum. Selanjutnya adalah dinding sel. Nah, jadi ada yang dinding sel itu juga sebagai ciri khas daripada sel tumbuhan ya. Jadi ciri khas sel tumbuhan itu ada plastida tadi ya, ada dinding sel, kemudian badan Golgi namanya dan sebagainya ya. Kalau badan Golgi pada hewan disebut etiosom. Nah, jadi masalah dinding sel ini sudah banyak diteliti oleh beberapa ahli untuk kepentingan biologi dan komersil. Ditunjang juga dari ilmu kimia, biokimia, fisika, kemudian morfologi ya. Dihasilkan oleh protoplas ke arah luar dan selulosa adalah senyawa utama penyusun daripada dinding sel. Makanya dinding sel itu keras ya, karena kandungan utamanya adalah selulosa. Selulosa ataupun salah satu karbohidrat. Senyawa lainnya ada hemiselulosa, kemudian pektin, protein, serta lignin dan suberin. Struktur dinding sel dia tersusun dari 3 lapisan, yaitu yang lapisan lamela tengah, kemudian ada dinding primer dan dinding sekunder. Di mana lamela tengah inilah yang melekatkan antara satu sel dengan sel yang lainnya melalui dindingnya ya, antara kedua dinding sel tersebut. Dalam melarutkan, apabila kita ingin memisahkan antara satu sel dengan sel yang lainnya, kita bisa memakai enzim pektinase, di mana enzim pektinase ini dia mampu melarutkan lamela tengah dan memisahkan kedua sel tersebut. Proses pemisahan ini dikenal dengan maserasi ya. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pektin adalah salah satu senyawa penyusun daripada dinding sel dan enzim pektinase adalah enzim yang mampu melarutkan pektin. Dinding sel primer terbentuk ketika sel mulai terbentuk.
Kemudian dilanjutkan oleh pembentukan dinding sel sekunder, di mana dia terbentuk di sebelah dalam dinding primer setelah tumbuh. Kerangkanya adalah selulosa sebagai unsur utama, dan juga terkadang bisa ditemukan lignin. Kemudian molekul selulosa dalam dinding dia berkumpul dan dikenal dengan mikrofibril ya. Nah, ini ya kira-kira proses ataupun bagian-bagian daripada dinding sel. Jadi yang di tengah itu adalah lamela tengah. Kemudian setelah lamela tengah, kemudian dinding sel primer, kemudian baru dinding sel sekunder ya. Jadi di tengah itu adalah lamela tengah yang menyatukan antara satu sel yang satu dengan sel yang lainnya melalui dinding sel. Nah, ini adalah proses pembentukan dinding sel melalui pembelahan sel. Jadi seperti kita lihat pada gambar ini, bahwa dinding sel itu dia mulai terbentuk pada tahap telofase ya. Jadi pada tahap telofase terbentuklah dinding sel, kemudian terpisahlah sel satu dengan sel yang lainnya. Baik, terima kasih sudah bersedia duduk manis dan mendengarkan pemaparan materi hari ini dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di Google Classroom aja supaya pihak akademik bisa melihat aktivitas selama perkuliahan kita berlangsung. Oke, well thank you and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.